Sebelum kamu belajar untuk mencintai orang lain, lebih baik diri sendirinya disayang dulu. Karena kasihan gak pernah dapat apresiasi dari orang lain. Dan kamu emang gak butuh attention dari orang lain untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Dan gue kali ini bakal bahas topik tentang self love bareng teman gue, yang juga sekaligus merangkap sebagai manajerialnya gue. Cila. Kenalin ya, namanya Niko. Hai Niko. Hai Trian, halo juga teman-teman Trian, teman Trian ya, teman Trian kan banyak, jadi teman-teman Trian. Iya. Karena gue kayak nggak pengen punya fans, gue pengen jadiin kalian semua tuh kayak temen gitu. Karena kan selalu ada di setiap, kenapa ya, gue tuh setiap kali bikin konten, terus gue kalau bacain komentar-komentar kalian itu kayak gue ngerasa, wah akhirnya gue punya temen nih gitu. Oh gitu, jadi kayak kalau fans itu menurut gue kayak yang bakal ngilang aja kalau lu buat satu kesalahan, sedangkan kalau kawan kan bakal support terus walaupun lu salah. Iya bener banget kayak gitu. Dan sejauh ini kan kita ngomongin topik tentang self love nih. Gue ngeliat Niko nih kayaknya dia kayak fine fine aja gitu sama hidupnya sendiri. Apa emang sosok Niko nih nggak punya beban, atau emang terlalu sayang sama diri sendiri gitu, atau gimana tuh? Biasanya kan orang menilainya kalau terlalu self love itu lebih kayak ke arah egois gitu. Kalau Niko gimana? Kalau nggak punya beban, bebannya banyak banget ya. Ada beban pekerjaan, keluarga, lingkungan sekitar. Untuk kawan-kawan juga pasti banyak konflik banget. Tapi kenapa balik lagi tadi ke self love ya? Self love itu lebih kayak lu bakal ngehargain diri lu sendiri, dan lu tuh wajib banget ngehargain diri lu sendiri sebelum orang lain ngehargain lo. Lu wajib banget cintain diri lu sendiri sebelum orang-orang di sekitar lu itu bisa cintain lo gitu. Karena kalau lu udah menghargai diri lu sendiri, maka aura yang ada dari tubuh lo tuh, dari badan lo, dari pembawaan lo bakal keluar, dan kayak oh orang ini tulus loh untuk segala sesuatunya. Kayaknya bagus deh kalau dijadiin kawan, dijadiin teman, sahabat, bahkan pacar bisa jadi itu. Karena secara nggak langsung orang-orang yang sayang sama dirinya sendiri tuh bisa nyebarin vibe positif dengan orang lain gitu, menurut gue ya. Karena kan nggak baik juga gitu kalau misalkan kita lagi sama temen nih, terus kayak lo ada masalah nih dan lo egois ngebawa vibe negatif itu ke orang lain gitu. Iya, karena kalau untuk vibe positif, untuk gue sendiri sebisa mungkin ketika lo ketemu orang lain, itu vibes lo harus positif banget sih, karena itu bakal ngebantu banget sama kegiatan lo di luar sana. Karena ketika lo bahagia, positif, orang lain di sekitar lo yang negatif itu tuh bakal kebawa juga dengan bahagianya lo gitu. Oke bener. Dan apa sih salah satu bentuk self love yang paling banget sering Niko lakuin? Bentuk self love yang sering banget gue lakuin, oke. Kan kebetulan gue pekerja, selain gue memanajerial segala kegiatannya Trian ya, gue kan punya pekerjaan yang formalnya lah istilahnya gitu tuh. Di situ kayak ketika gue kerja, gue dapat upah, gue dapat gaji, gue sisihin sendiri untuk gue harus punya waktu buat diri sendiri. Gue harus menghargai diri gue sendiri dengan cara gue sering kan lu ngeliat gue tiba-tiba jalan sendirian gitu tuh. Dan lu kayak self healing juga sih. Selain self love nya, lu dapat self healing juga. Lu dapat orang-orang baru, orang-orang sekitar yang belum lu dapat sebelumnya di kawan-kawan lu gitu tuh loh. Cara menghadapi orang-orang baru tuh lebih gimana sih gitu juga. Jadi kayak lu harus punya me time ketika emang lu lagi punya waktu buat me time. Lu harus sesempetin sebisa mungkin buat bikin quality time buat diri lu sendiri gitu. Karena kan selain lo berguna buat orang lain, tapi diri lo juga tuh ngebutuhin sosok lo gitu. Sebenarnya aku tuh butuh aku tuh butuh aku gitu. Bukan cuman kamu yang butuh aku. Nah gitu, iya kan? bener banget tuh. Kenapa sih Niko bisa self love ini sama diri sendiri? Jadi sebenarnya alasan kenapa gue bisa benar-benar mencintai diri sendiri itu awalnya karena orang lain. Dulu nih sedikit curhat ya. Jadi dulu gue tuh terlalu mencintai orang lain yang sebenarnya layak untuk dicinta. Cuman mungkin dia lelah, dia bosen dengan tingkah gue yang terlalu mencintai dia dan menganggap remeh
diri gue sendiri, balik di situ ya gue kayak oh kayaknya sebelum gue dicintain orang, gue harus cintain diri gue sendiri deh. Jadi orang tuh nyintain gue tuh lebih kayak ketulusnya apa adanya gue kayak gitu. Niko ngerasa nggak sih Niko udah kehilangan diri sendiri waktu mencintai orang lain? Wah itu bener-bener sih ngerasa banget kayak gue tuh terlalu memperhatikan dia, sedangkan diri gue sendiri butuh perhatian gitu. Tapi gue terlalu care sama dia, terlalu aware sama kehidupan dia, jadi kayak sebenarnya gak wasting time cintain orang lain. Maaf aku egois karena aku terlalu mencintai diri sendiri sedikit lah ya. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya cintain orang lain tuh nggak salah. Iya benar. Tapi mencintai diri sendiri itu lebih penting daripada mencintai orang lain sebelum kamu dicintai. Iya, karena yang ngerti kamu ya kamu sendiri gitu loh. Yang paham isi hati dan isi kepala kamu ya kamu sendiri gitu loh. Iya, istilahnya kamu tuh 1x24 jam dengan kamu. 247 tuh ya buat kamu aja. 356 juga. Banyak ya. Terus pentingnya self love buat Niko tuh apa? Jadi sebenarnya kenapa gue self love-nya agak lumayan tinggi ketimbang kawan-kawan gue yang lain, itu gue pernah baca satu artikel di idnstimes.com, itu kalau nggak salah yang nulis si Kak Fitriani Sudrajat gitu. Dia sih bilangnya kayak gini nih. Untuk poin pertama ada 5 poin nih ya. Untuk poin pertama tuh kayak bukan orang lain tapi kita yang jalanin hidup kita gitu. Jadi sebenarnya kita butuh orang lain, iya benar kita butuh orang lain dalam untuk terima masukan, iya kita butuh orang lain. Tapi sebenarnya kan kalau untuk keputusan balik ke kita sendiri lagi kan. Jadi untuk itu ya itu tadi, bukan orang lain, kita yang ngejalanin sendiri. Jadi walaupun lu terima masukan ke orang lain, semua keputusan kan tetap ada di elu gitu tuh. Jadi orang lain tuh cuma bisa ngasih nasehat apa? Iya nasehat, terus kayak kalimat-kalimat motivasi gitu yang mengaplikasikannya diri kamu sendiri gitu kan. Karena kan kadang ada sih orang-orang yang kebanyakan motivasi terus lupa ngejalaninnya sendiri. Jadi dia udah terlalu udah terlalu hektik, udah terlalu sibuk dengan omongan orang gitu kan. Jadi kayak jati diri, prinsip dirinya itu udah nggak ada lagi karena mikirin omongan-omongan orang tadi. Kata si ini lebih baiknya lu gini, lu ikutin. Kata si ini lebih baiknya lu gini, lu ikutin. Jadi prinsip hidup lu di mana gitu tuh loh. Kayak gitu. Dan itu kayak bersangkutan sama si poin kedua nih. Karena lu tuh bakal lebih kuat sama tegar karena lu nggak pusing deh sama omongan orang lain. Tuh, jadi kalau orang lain ngomong lu gini, lu tuh pikir gue yang ngejalanin hidup, gue yang tahu kadarnya gue gimana, gue yang tahu batasan gue gimana. Jadi lu cukup nilai aja, cukup kasih masukan kalau bagus dan kira-kira masuk untuk gue ambil. Tapi kalau kira-kira nggak masuk untuk diri gue ya maaf gitu loh. Tapi masukan lu gue terima. Tapi penting gak sih kayak ya kamu ngucapin kayak maaf aku kayak lu dapat masukan nih dari orang lain, tapi lu kok berusaha nolak karena lu tahu diri lu tuh harusnya segitu loh. Pernah nggak? Pernah. Bilang maaf ke orang lain tuh balik lagi ada 3 kata kan yang penting dalam kehidupan. Maaf, terima kasih, sama tolong. Itu tadi. Kalau kita emang nggak sejalan sama pemikiran dia, ya kita ungkapin aja daripada lu ngedumel di belakang kan. Maaf, makasih banget untuk masukannya ke gua, tapi untuk saat ini kayaknya gua nggak bisa deh untuk terima masukan lo. Oke, mungkin itu bisa gua note untuk lain kasus, tapi untuk saat ini kayaknya masukan dari lo tuh harus gua pikirin lagi yang gimana. Dan di situ menurut gua kayak lo banyak-banyak kalau memutuskan sesuatu untuk diri sendiri, banyak-banyak cerita ke kawan, terima masukan dari kawan, itu nggak masalah. Tapi ya tadi balik lagi, semua yang mutusin itu lo, yang ngejalanin hidup lo. Orang lain cuma bisa nilai dan lo yang ngejalanin. Berarti menurut lo bedanya self love sama egois itu apa? Tipis ya sebenarnya bedanya self love sama egois. Gini, gue pernah kayak punya satu kasus. Karena gue saking cintanya sama diri sendiri, egoisnya gue tuh kayak gue nggak butuh orang lain di hidup gue. Ngerti? Lu sering lah dengar cerita gue kayak ada orang lain yang datang ke gue, tapi kayak gue kadang-kadang cuekin, gue kadang-kadang apa, karena sedikit
pemikiran gue sekarang egoisnya gini, gue sedikit knowing dengan orang lain yang mau coba masuk ke kehidupan gue, karena gue belum siap untuk hal itu. Ya, belum siap terima tamu. Iya, gue belum terima tamu. Jadi lu masih tanda tangan aja dulu deh kunjungan. Iya. Yang penting gue tahu nih lu mau masuk gitu. Gitu. Karena kan ya seperti podcast juga sebelumnya, nggak semua orang berhak masuk ke rumah kamu gitu. Kamu juga harus punya privasi, kamu harus punya harus kenali diri kamu harus tahu siapa diri kamu dulu gitu. Nah, dengan hidup self love ini bahagia nggak sih? Bahagia banget, karena mikirnya gini, lu dengan mencintai diri sendiri, emang tadi sedikit jeleknya lebih ke egois ya. Tapi bahagianya tuh kayak gini, gua dengan mencintai diri gua sendiri, gue bahagia banget, apapun bisa gue lakuin gitu tuh loh, tanpa nih contohnya kayak lu pacaran deh, kan banyak banget larangan-larangan dari pasangan lo yang mengharuskan lo kayak gini. Iya. Gue hari ini izin ya yang mau ke ini, mau ngapain lo, nggak usah, sama siapa aja, bla 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 bla, bakal timbul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan itu cukup mengganggu sebenarnya, karena selain hubungan kita, gue itu punya kehidupan gue sendiri, aktivitas gue sendiri sama kawan-kawan gue, sama keluarga gue, dan itu semua nggak bisa lo ikut campurin juga gitu loh. Sekalipun lo pasangan gue, ya gue tetap punya kehidupan gue gitu loh. Orang pasangan lo juga harus ngertiin dong. Dan ada nggak yang pengen lo sampein buat orang-orang yang seperti itu, kayak yang terlalu banyak ngatur kehidupan pasangannya gitu? Jadi buat kalian nih, pasangan-pasangan yang juga ngatur kehidupan pasangannya, lo balik lagi dong. Lo mau nggak diatur balik sama itu orang? Gitu, diatur itu sulit banget. Emang ngatur mudah, tapi bagi yang diatur itu tuh kayak sebuah kurungan. Lu nggak bisa bebas, semuanya ada batasan, dan batasan itu dari orang yang belum pasti bakal nemenin lu selamanya. Iya benar. Gitu. Jadi please bebasin selagi pasangan lo berlaku positif, produktif, dan gak aneh-aneh. Kasihlah kepercayaan ke pasangan lo. Gitu. Please, jadi kawan-kawan yang suka ngatur-ngatur agak dikurangin. Selagi itu positif, produktif, dan gak ngerugiin dia apapun, apalagi ngerugin lo. Ya karena kan kita tuh nggak berhak loh ngebatasin mimpi orang, apalagi itu pasangan kita. Kayak ya udah biarin aja terbang, selagi kita masih bisa ngawasin, selagi dia masih bisa kita handle gitu kan. Ya udah biarin aja dia terbang cari mimpinya. Nanti tahu ujung-ujungnya kalau mimpinya udah kesampaian, dia bakal inget terus sama lu yang udah nemenin dia ngejar mimpinya. Ini benar. Ini kayak ke poin keempat dari Kak Fitriani tadi ya, tentang pentingnya self love. Tadi kan kalau pertama kayak orang lain itu tuh bukan yang ngejalanin hidup lo, tapi lo yang ngejalanin hidup lo. Untuk yang kedua kan lo tuh lebih kuat sama tegar, karena lo nggak peduli deh sama omongan orang lain. Jadi mental lo ini udah ketempa banget gitu kan. Lo nggak ngejalanin hidup, gue ngejalanin hidup, udah deh cukup tahu aja lo nya. Terus tadi yang ketiga kan kayak lebih bahagia, dan yang keempat ini masuk dari Trian tadi, ngejar impian. Karena lo tadi punya pasangan dan lo mikirin kebahagiaan orang lain juga, lo mencintainya double kan, antara mencintai diri sendiri dan orang lain, dan cenderung lebih mencintai orang lain dari diri sendiri. Jadi lo tuh lupa sama mimpi-mimpi lo. Goals mana yang bakal gue dapetin, goals mana yang harus buru-buru gue dapetin. Nah, dari mimpi-mimpi lo itu yang kayak gitu, lebih mencintai orang lain, maka kan tingkat produktivitas lo turun tuh. Iya. Turun karena lo mikirin, Terbatas. aduh pacar gue gimana ya, gue mau ngelakuin ini, aduh pacar gue setuju enggak ya, gue mau ngelakuin ini lagi, balik lagi kan, aduh orang tua gue setuju enggak ya. Nah gitu, jadi prinsip hidup lo tuh harus lebih kuat lagi. Sebenarnya kalau untuk self love menurut gue lebih ke prinsip sih ya, ke prinsip gimana cara lo memanage kehidupan lo sebelum semua di manage sama orang lain. Iya. Jadi ketika lo self love, yakin banget gue, lo itu bakal lebih produktif karena lo fokus sama mimpi lo, sama karir lo, sama semuanya. Ketika lo produktif, orang-orang lain yang ngelihat gimana keadaan lo sekarang bakal ngedeket. Jadi jangan takut ketika lo sendiri dan gak mikirin cinta,
dan lu tuh nggak mungkin dapat pasangan. Tapi yakin aja, selagi gue produktif, gue positif, orang lain pasti bakal ngedeketin gue, orang lain pasti bakal take care ke gue gitu. Yes. Karena itu bentuk usaha lu juga sih, maksud gue kayak lu produktif, yaitu bentuk usaha lu untuk Meningkatin kualitas untuk diri lo. meningkatin kualitas diri lo yang akibatnya bisa dilihat orang lain. Iya. Dan kalau misalkan diri lu udah berkualitas, yang deketin lu tuh bukan kaleng kerupuk lagi gitu loh. Tuh. Ini Bukan kan- yang embel-embel lagi. Jadi ya udah, jadi diri sendiri, terus tingkatkan self love, dan ketika kamu sudah berkualitas dengan self love kamu sendiri, ya kamu bakal perlahan kamu bakal nemuin orang yang tepat kok. Dan buat kamu yang mungkin udah punya pasangan, tolong pasangannya jangan dikekang. Tolong pasangan dibiarin terbang aja. Pasangan kamu bukan burung yang harus kamu Iya. taruh di kandang terus kamu liatin tiap hari. Cuman kamu kasih makan. gitu. Lebih seru kalau kamu ajak terbang pasangan kamu dengan mimpi-mimpinya. Jadi kamu terbang berdua, ya kamu bakal menang berdua gitu loh. Karena lebih bahagia lagi kalau misalnya kamu ngejar mimpi, kamu sayang sama diri kamu, dan pasangan kamu juga ngerti kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri. Itu lebih bahagianya double gitu loh. Karena derajat kamu sama pasangan kamu tuh sama. Iya. Kamu bukan majikan, dia bukan burung. Iya, jadi Kamu sama-sama burung atau kamu sama-sama majikan. bener. Jadi sebisa mungkin nih, ayolah tolong dikasih kepercayaan, dikasih ruang buat orang lain bisa berekspresi sama dirinya sendiri, termasuk itu pasangan kamu. Jadi ini gue masuk langsung ya ke poin yang terakhir nih. Jadi dengan lo mencintai diri lo sendiri, aura lo kan bakal keluar nih, bakal dilihat sama orang lain. Jadi orang lain itu bakal ada juga yang cinta sama kita. Karena kefokusan kita sama diri kita sendiri. Bukan kita nggak take care sama lingkungan sekitar atau apa. Itu penting sih untuk take care untuk sama lingkungan sekitar. Tapi kan dengan lo take care sama diri lo sendiri juga, maka tingkat take care lo untuk orang lain tuh makin ningkat juga. Karena otomatis. lu mikirnya gini, gua aja pengennya kalau sama orang lain dikasih yang gini, maka hasrat lu untuk kasih hal-hal yang lu pengenin ke orang lain tuh sama juga. Nah disitulah, oh orang lain ngeliat nilai lu nih, lu kok bagus ya, lu kok gini ya, jadi pasti ada deh yang cintain lu. Jadi jangan takut karena lu cinta diri sendiri, dan kebanyakan orang yang ngomong itu egois, lu nggak bakal dapet pasangan. No, itu salah. Justru kamu bakal dapat pasangan yang berkualitas. Iya, Bener dan banget. Iya, dan dia tuh bakal nyintain lu yang terima lu apa adanya. Gitu. Karena lu udah cukup menghargai diri lu. Dan lu tuh udah kasih tahu ke orang-orang, gue tuh cinta sama diri gue dan gue terima diri gue apa adanya. Jadi kalau lu yang mau ngedeketin gue, tolong terima itu juga, baik itu kelebihan, kekurangan. Sumpah, itu jauh lebih bahagia sih. Kalau misalnya kita bisa, dua orang yang saling self love bisa ketemu, itu kayak double-nya bahagia. Bahagianya double. Karena saling menghargai kan. Saling paham, saling ngerti, dan ya itu tadi arti self love dari Nico. Ada terakhir yang mau disampaikan, Nico? Terakhir yang mau disampaikan, jadi buat kalian yang terlalu istilahnya kalau cintain orang lain tuh kan bucin ya, budak cinta gitu kan, apa-apa orientasi dia ke pasangan. Oke, bucin itu nggak salah, tapi nyintain diri sendiri, perhatian sama diri sendiri dengan akal rasional lo, itu jauh nggak salah. Ya.